Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi today, are you fine? Eh, I hope you will be fine, yeah, today. Um, Now we learn. I am doing my homework. This chapter 5 for junior high school, 5th grade, ya. Pada pelajaran ini, pada pertemuan ini kita belajar bahasa Inggris bab 5. I'm doing my homework. In our daily routine, ya, daily routine, people may ask us about what we are doing at present time, ya. Pada pelajaran ini orang kemungkinan akan bertanya apa yang kita lakukan pada present time. Present time ini waktu yang hadir sekarang gitu ya. We often tell our friend about what we were doing at certain time in the past, ya. Kita juga biasanya kita akan memberitahu apa yang terjadi, ya, pada waktu tertentu yang telah berlalu. We also often tell our friend about our plan in a certain time for the future, ya. Kita juga kadang ingin memberitahu teman kita tentang rencana kita di waktu yang akan datang, ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar in this chapter. We will learn present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. Present continuous tense atau apa yang sedang dilakukan. Nah, kita akan belajar apa yang sedang dilakukan pada saat ini, ya. Pada saat ini. Past future continuous tense yang sedang dilakukan pada waktu itu yang telah berlalu berarti, dan apa yang sedang kita lakukan kemudian hari, ya. Kemudian hari. Nah, tentu kita akan bertahap membahasnya, yaitu present continuous tense. Present continuous tense. What is present continuous tense? Present continuous tense yaitu tenses, ya, to describe action or event, to describe actions or events that are happening now or in the present, ya. Ini present continuous tense itu untuk menggambarkan aksi atau kejadian yang terjadi pada masa ini sekarang, ya, atau in the present time, ada pada waktu, ya, sekitar hari ini, ya, sekitar hari ini. Cuman bedanya kalau present continuous tense itu yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan. Kalau bedanya dengan present tense aja, tidak pakai continuous. Kalau present tense itu berarti suatu yang rutin kita lakukan. Tapi kalau continuous tense yang sedang kita lakukan. Kamu sedang apa gitu, ya. Oke. Coba perhatikan dialog nih antara between Lisa and Tini, ya. Bapak sengaja rubah Lisa and Tini. Di situ kan Tono, ya. Kita rubah keduanya perempuan, ya. Hi Lisa, what are you doing? Oh, hi Tini, I am studying for the exam tomorrow. Wow, may I join you? Sure. Ada dua orang bercakap-cakap ini, ya. Yang pertama, Lisa bertanya kepada Tini, what are you doing? Apa yang sedang? Ada ing di sini. Ini ada doing. Do itu dilakukan, ya.
ketika tambah ing maka sedang dilakukan. Oh, Tini, I am studying for the exam. Jadi saya sedang belajar untuk ujian besok. Ya, dia sedang mempersiapkan ujian untuk besok. Wow, may I join with you? Boleh saya bergabung dengan kamu? Maksudnya belajar bersama? Sure, tentu. Nah, kita lihat di sini ada to be, subject sama ing, ya. Ini what are you doing? Ini kalimat tanya. Di situ ada to be, subject sama ing. Di sini juga sama. I am studying for the exam tomorrow. Saya belajar untuk ujian besok. Kita perhatikan I adalah subject, am to be, studying. Ini ada kata verb, kata kerja yang diimbuhi dengan akhiran ing, ya, yang diimbuhi imbuhan ing. Dan biasanya setiap continuous itu ada ingnya, ya. Setiap continuous ada ingnya. Setiap continuous, baik itu present continuous yang sedang dilakukan sekarang atau past continuous yang sedang dilakukan pada waktu itu yang lalu, ataupun future continuous, apa yang sedang akan dilakukan pada ke depan. Ada ing sama am, to be, ya, ada to be-nya. Dan ingat, biasanya kalau ada ing itu ada to be, ya. Ada ing, ada to be, ya. Studying diawali dengan I am studying. Patokannya ada ing nih, berarti di depannya harus kamu cari to be-nya. To be-nya bagaimana caranya? Tentukan dulu subjeknya, ya. Subjeknya itu kata orang yang melakukannya. Oke. Kita lihat pada you should know ini, ya, present continuous tense. The pattern itu rumusnya adalah subject. Di sini nggak ada disebutin, ya. Subject ini subjek semua. He, ya. She, it, ini. I, you, we, they, some of classmates. Oke. Ini subjek. Ini yang ini subjek, ya. Kemudian plus ing plus verb to be plus verb ing. Baru kemudian objeknya, ya. Nah, untuk menentukan apa kan tadi Bapak bilang subjek plus to be plus verb ing. Verb ing ini biasanya bentuk pertama, ya. Bentuk pertama ditambahin ing. Jadi kata kerja pertama ditambahin ing. He, udah tahu to be-nya is, makanya he is tambah verb ing, ya. Nah, yang kedua she juga tambah to be-nya i. Kita lihat dari sini, pokoknya kalian udah hafal, ya, insya Allah, ya, yang to be gitu, ya. Ini rumusnya. Ini to be-nya my grandfather. Tentunya ini sama dengan he. My grandfather is playing with my younger sister. Ini bisa kata keterangan, ya. Kakek saya sedang bermain dengan adik perempuan saya, ya. Nah, yang ini I itu am verbnya, verb ing-nya, ya. Contohnya I am washing the dishes. Saya
sedang mencuci peralatan makan ya, the dishes. Oke. Nah, ini ada rumusnya yang we, you, we, they itu to be-nya are plus verb ing. Contohnya, some of my classmates, ini contohnya dalam bentuk they ya, are staying over at my house. Beberapa anak teman kelas saya, mereka staying over ya, tinggal at my house. Mau staying over sedang menginap kali ya, atau lagi berada di rumahnya. Nah, ini contohnya berhubungan dengan to be-nya ya. Sedangkan untuk kita lihat bentuk present continuous dalam bentuk positif, itu subject to be itu am, is, are ya. Inti untuk yang present ya, to be-nya am, is, are, pilih ya sesuai dengan subjeknya tentu, plus verb ing ya. Contohnya, she is, ini subject, is to be sleeping right now. Dia sedang tidur sekarang ya. Dia sedang tidur sekarang. We are studying today. We are, kami sedang studying, belajar today, hari ini. Nah, bagaimana negatifnya? Negatifnya dengan subjek plus to be, am, is, are, plus not, plus verb ing ya. She is not sleeping right now, atau we are not studying today. Interrogative yaitu bentuk kata tanya yang tentunya interrogatifnya dalam bentuk yang to be di depan ya biasanya ya. To be, am, is, are, plus subject, plus verb ing. Is she sleeping right now? Apakah dia tidur sekarang? Now. Are we studying today? Apakah kita sedang belajar hari ini? Nah, jadi mudah ya kalau kita hafal, udah bisa menggunakan to be-nya, to be yang present. Nah, itu subject plus to be plus verb ing untuk yang positif. Yang negatifnya setelah to be tinggal ditambah not aja. Kemudian untuk yang interrogative, yang tentunya interrogatifnya bukan yang menggunakan kata tanya ya. Kalau yang menggunakan what is itu hampir sama. Yang tadi ya, yang ini what are you doing, ini hampir sama sih. What are you, tapi subjeknya di sini what are you doing, hampir sama ya, cuman B-nya di depan. Ini cuma tambahin kata tanyanya aja. Sedangkan yang ini, yang apakah itu, yang to be-nya di depan, subjek, kemudian verb ing-nya. Nah, dan kalian juga harus memperhatikan waktunya ya, karena di sini present continuous, maka waktunya adalah ada dua macam, yaitu at the time of speaking, pada waktu ngomong ya, pada waktu berkata. Itu waktunya tentunya untuk berkaitan hari ini, right now, sekarang, at the moment, pada saat ini, today, hari ini, at present ya, pada kejadian ini. Maka ini kejadiannya ya pada saat momen tersebut, atau around the time of speaking ya,
sekitar ketika sedang berbicara ini. Umpamanya this year, this month, this week, this semester, ya, this day, ini around, jadi sekitar hari ini. Nah, itu aja ya untuk present continuous. Kita sambung dengan, coba lihat percakapan ini ya. Kita langsung ke present, past continuous tense. Last night, Rina came to my house. She wanted to borrow my novel. What were you doing when she came to your house? Apa yang dia lakukan ketika dia datang ke rumah kamu? I was watching TV when she came to my house. Saya sedang menonton TV ketika dia datang ke rumahku. Nah, perhatikan di sini yang ditandai I was watching TV, ya. I was watching TV. Yaitu subjek, ada to be-nya dalam bentuk, tentunya to be-nya dalam bentuk past, ya. Kemudian watching, verb pertama plus ing, ya. Verb pertama plus ing. Oke. Ini present continuous, ya. Past continuous tense. Coba kita lihat apa itu past continuous tense. Past continuous tense to describe actions or events that were happening in the past. Jadi untuk menggambarkan sebuah aksi atau kejadian yang terjadi pada waktu lalu, ya, yang telah terjadi, ya, tapi diceritakan kembali. Bagaimana caranya? Caranya past continuous tense yaitu sudah Bapak katakan setiap continuous itu berhubungan dengan to be dengan verb ing. Oke. Di situ ada kelompok subjek yang menggunakan was, ya. Kelompok subjek yang menggunakan was. Ya, ini sebenarnya udah dipelajari, ya. Cuman kalian ingat-ingat lagi, ya. Yaitu yang menggunakan was itu he, she, it, I plus verb ing, ya. Ini pakai was, ya. Was untuk menyatakan bahwa kejadiannya telah terjadi di masa lalu. Jadi ini to be dalam bentuk past, tetapi verbnya dalam bentuk pertama plus ing, ya. Verbnya tidak dirubah verbnya. Nah, contohnya, my mother was doing the laundry yesterday at this time. Ya, ibu saya pada waktu yang ibu saya sedang doing the laundry, maksudnya mencuci pakaian, ya, mencuci atau bekerja di laundry. Yesterday at this time, kemarin pada waktu ini, jadi waktunya sama, ya. Yang menceritakan mungkin kejadiannya pada waktu yang sama, yaitu mungkin sekitar kalau kita ini jam 4 nih, dia ceritain pada waktu jam 4 juga, pada dia sedang bercerita mungkin jam 9. Dia sedang, waktu kemarin ibu saya jam 9 ini sedang di laundry, ya, sedang melaundry. Nah, ini bisa kalian pakai she, ya, mother ganti she, ya. Karena ini bentuk dari she, my mother, ya. Terus bagaimana dengan you, ya? Kalau ingat, you itu kelompoknya adalah to be-nya were. We sama were, they cuma were, ya, plus verb ing. Diingat-ingat, ya. Kalau bentuknya lebih dari satu subjeknya, seperti we sama they, itu pakai were. Dan untuk kamu juga pakai were. My brother and I were watching TV when our dad come home. Saudara laki-laki dan saya sedang menonton TV
when our dad came home. Ketika ayah saya datang ke rumah. Diperhatikan juga ya keterangan waktunya. Keterangan waktunya. Di sini karena dia bentuk past, biasanya nanti kita bahas ya, ada when atau while ya. Ada when atau while. Dan ini dalam bentuk verb 2 yang keterangannya. Ya, keterangannya dalam bentuk kedua. Kita lihat ini past continuous dalam positif ya. Nih contohnya positif tadi udah dibahas, subject plus be. To be-nya tuh cuma ada 2 kalau bentuk past ya, was sama were. Kalau kita kalau was itu she, he, it ya. Kalau were, you, they, we plus verb ing ya. Contohnya she was waiting for you yesterday. Kalau orang Amerika bukan waiting ya, waiting tapi waiting ya. She was waiting for you yesterday. Dia sedang menunggu kamu kemarin. Ya, jadi dia bertemu dengan seorang kemarin ya. Kemudian they were discussing my birthday party. Mereka sedang mendiskusikan ulang tahun saya pada waktu itu ya. Pada waktu itu yang telah terjadi. Ini ya telah terjadi ya. Cuman ini nggak ada keterangan waktunya. Ini juga harus dipahami bahwa kadang yang they were ini tidak ada kata keterangan waktu, tapi yang jelas dia sedang menceritakan kejadian yang telah lalu dan diceritakan kembali ya. Nah, untuk bentuk negatifnya ini mudah ya. Kamu tinggal biasakan untuk dalam bentuk positif latihan. Nah, sedangkan untuk bentuk negatifnya yaitu tinggal tambah verbs ya setelah to be sebelum verb ing. Contohnya she was not waiting for you yesterday. Dia tidak sedang menunggu kamu kemarin. They were not discussing my birthday party. Mereka tidak sedang diskusi tentang ulang tahun saya. Nah, sedangkan untuk interrogatifnya, bentuk kata tanyanya, to be dulu plus subject plus verb ing ya. Contohnya, was she waiting for you yesterday? Apakah dia sedang menunggu kamu kemarin ya. Were they discussing my birthday party? Apakah mereka sedang mendiskusikan tentang ulang tahun saya ya. Nah, ini tanpa keterangan ya. Ada waktunya yang were they itu tidak ada keterangan waktunya, tetapi itu menggambarkan kejadian yang lalu. Let's see the note. Di sini ada note, ada catatan. Sentence in the past continuous tense is often followed by a sentence in the simple past tense after the conjunction when or while. Jadi kalimat past continuous tense itu sering diikuti oleh kalimat in the simple past tense ya, dalam bentuk simple past tense ya, after the conjunction when or while. Setelah kata sambung when atau or while. Jadi biasanya ada setelah past continuous tense itu kemudian diikuti oleh sentence ya, kalimat sentence in the simple past tense ya. Bagaimana membedakannya continuous tense sama simple past tense? Kalau continuous tense itu biasanya ada to be, ada ing ya. Kalau simple present tense ya, itu tidak ada to be dan tidak ada ing. Ataupun kalau ada to be pas verb ingnya nggak ada. Jadi verbnya dalam bentuk kedua
Seperti contoh yang Bapak tadi coba lihat ya, contoh berikut ini ya. Ada Grady ya. I heard your house was robbed last night. How come? Saya heard, ini dari hear. Saya telah mendengar bahwa rumah kamu telah robbed dirampok malam ya. Malam tadi. How come? Bagaimana kejadiannya? The robber robbed my house while my family and I were sleeping. Oh God, I'm sorry to hear that. Ya. Nah, di sini lihat the robber robbed my house while my family and I were sleeping. Ini dibalik ya, ini dibalik. Jadi keterangan present past tense-nya berada di depan, sedangkan present continuous-nya ada di belakang ya. Ada ini present continuous, ini present tense-nya. Coba tadi yang di awal. Nah, contoh lainnya adalah I was watching TV when she came to my house. Saya sedang melihat TV ketika dia datang ke rumah saya. Oke, begitu aja ya penjelasan dari Bapak. Untuk lebih jelasnya kalian bisa belajarin di buku atau kalian boleh searching di Google pelajaran tentang present continuous sama past continuous ini. Kita lanjut nanti ke pelajaran selanjutnya ya. Ingat, yang setiap continuous baik present ataupun past continuous itu ada to be, ada ing-nya. Terima kasih. Semangat untuk terus belajar ya. Walaupun pada masa pandemi, jangan lupa untuk memberikan komentar ya. Nanti insya Allah Bapak kasih tugas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.